Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 sejarah yang akan membahas mengenai tantangan dan strategi dalam penyusunan laporan. Nah, di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama Kak Gusti, Pak Suri, kemudian Kak Deki, Mbak Dwi, Fatma, saya sendiri sebagai moderator, kemudian Fatina dan juga Tia Oktarina. Nah, di sini kami akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu tantangan dalam praktik dalam pembuatan laporan yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi Rahmayani. Kepada Mbak Dwi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tantangan yang terjadi saat menulis laporan. Oke, tantangannya untuk poin yang pertama ini sedikit ralat. Maksudnya ini kesulitan atau dalam pengolahan data, bukan datanya ini bukan kurang lengkap. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, kemampuan dalam mendeskripsikan kalimat yang terbatas. Ya, di sini kan dalam menulis laporan pastinya kita akan menyusun kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyusun laporan tentang pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang keempat, kurangnya kemampuan dalam pengolahan data. Jadi gini, poin yang pertama sama poin yang keempat ini satu kesatuan. Nah, di mana poin yang pertama ini mohon maaf kami ralat dan kami perbaiki di poin yang keempat. Kemudian untuk yang strategi itu dilanjutkan ke teman rekan saya berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Dwi yang telah menjelaskan mengenai tantangan dalam penyusunan laporan. Selanjutnya, materi strategi dalam penyusunan laporan yang akan disampaikan oleh Kak Gusti. Kepada Kak Gusti dipersilakan. Melanjutkan pokok bahasan yang teman saya bahas. Berikut di sini kami menemukan ataupun dari diskusi kami itu menyimpulkan bahwa strategi yang kami lakukan dalam penulisan laporan berikut itu adalah dengan sistem seperti ini. Pertama itu adanya pemilihan topik. Jadi berikut itu kan tadi kan format kita tadi udah dikasih tahu oleh Ibu bagaimana format yang benar. Jadi temanya itu tentang laporan pembelajaran, jadi sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi penulisan. Maksudnya klasifikasi penulisan itu adalah penentuan metode ataupun metode penelitian dan juga tadi pengumpulan data itu bagaimana cara mengolahnya. Kemudian membuat kerangka laporan dan juga tentu saja ya, dari semua kegiatan itu harus ditulis laporannya. Kalau dilihat tidak selesai. Kemudian setelah menulis itu harusnya itu direvisi kembali. Jadi dilihat apakah ada yang salah dari penulisan yang kita buat dari laporan-laporan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Kak Gusti yang telah menyampaikan materi yang terakhir, yaitu sistem strategi dalam penyusunan laporan. Nah, yang paling penting dalam penyusunan laporan ini adalah motivasi dan juga niat dari kita untuk melakukannya. Kalau tidak ada niat dalam pembuatan penyusunan laporan ini, maka tidak akan terjadi pembuatan laporan ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 sejarah. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 sejarah yang bertanya ke satu sejarah yang bertanya kepada kelompok sejarah 2 mengenai strategi penulisan laporan yang telah kalian paparkan. Ada namanya klasifikasi penulisan. Boleh di slide. Nah, klasifikasi penulisan. Kita semua tahu bahwa klasifikasi itu kan mengelompokkan. Tolong berikan lagi penjelasan mengenai apa yang harus dikelompokkan dalam penulisan tersebut. Karena arti klasifikasi itu mengelompokkan. Bagaimana strategi mengelompokkan penulisan agar
penulisan itu bisa selesai dan bisa direvisi dengan baik. Terima kasih. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih kepada Sumi atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, pertanyaan dari Sumi akan langsung dijawab oleh Kak Gusti. Kepada Kak Gusti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini mungkin saya akan mencoba menjelaskan dari yang saya ketahui ya, tentang klasifikasi penulisan. Sebenarnya mengapa kelompok kami itu mengklasifikasikan penulisan? Sebenarnya kan kita kan ini kan laporan itu adalah sebuah karya ilmiah ya, sebuah karya ilmiah dan juga apa namanya itu harus ada klasifikasinya dan pengelompokannya. Dari pertama itu yang saya tahu itu dari bidang apa namanya itu pendekatan, kemudian adanya pemakaian tujuan, kemudian metode dan variabel tertentu ya di dalam laporan ini. Jadi kita itu harus ada klasifikasinya dong dalam laporan ini. Jadi menurut kelompok kami itu perlu adanya klasifikasi itu menurut pandangan kelompok kami di sini. Maksud dari penulisan klasifikasi apa namanya? Boleh diserahkan klasifikasi penulisan dari sebuah laporan PPL 1 ini. Baik, mungkin dari saya itu saja. Kembali ke moderator. Fatma nak nambahin lah. Silakan pada Fatma. Oke, saya menambahkan apa yang disebutkan oleh Kak Putri. Klasifikasi penulisan adalah pedoman kita untuk bisa menulis dari laporan tersebut. Nggak mungkin kan kita dari nulis itu langsung ke bab 2 tanpa bab 1. Jadi dilakukan klasifikasi penulisan terlebih dahulu. Makanya kita klasifikasi ini adalah pedoman untuk kita menulis suatu karya ilmiah seperti laporan. Sistematika. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Gusti dan juga Fatma yang telah menjawab pertanyaan dari Sumi. Dikembalikan kepada Sumi, bagaimana tanggapan atas jawaban dari rekan-rekan yang telah menjawab? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan dan menyimak dari penampilan kelompok 2. Di sini kami tentu memiliki banyak kekurangan dan juga kesalahan. Apabila itu kesalahan dari kami mohon maaf. Dan apabila ada tutur kalimat kami kurang tepat juga kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi intinya kalau kita ini hanya deskripsi ya, ini tidak ada bermain statistik kita kan? Ya. Cuman ada ibu kan ulangi lagi ya, karena mungkin saya sudah menyampaikannya beberapa kali, ya enggak ya? Coba ya enggak ya, walaupun itu hanya deskriptif, lebih apa? Penggunaan angka-angka persentase ya enggak ya? Nah maunya ibu kan itu ketika yang hasil belajar di apa di setiap siklus itu, nah itu tolong ya dari siklus 1 ke siklus 2 ke siklus 3 bisa saja ya enggak ya, atau siklus 1 bandingkan ke siklus 3 itu peningkatannya itu berapa persen. Ya, jadi jangan hanya melaporkan siklus 1 ini, siklus 2 ini, nah tinggal dipadukan. Nah itu juga keterkaitannya yang diangkat juga tadi dari kelompok sejarah tadi ya, kan kita kan bermain kepada metode ilmiah, ya. Karena semestinya kalau kalian sudah ada analisis, kalian hasilkan apa peningkatan dari siklus 1, siklus 2 sampai ke siklus 3, itu yang kata Ibu Pat nanti kalian bisa menciptakan menjadi sebuah penelitian tindakan kelas. Ya, itu akan lebih plus lagi hasilnya itu, ya. Jadi tolong semestinya tidak hanya hasil, bisa saja misalnya kalian menyoroti ke motivasinya. Ya, tapi motivasi diukur dengan angket motivasi. Oke, ya, diukur dengan angket motivasi kan mudah. Ya, nah, angket motivasi itu kan sudah ada yang apa? Yang baku. Ya, enggak tinggal dicari saja. Atau misalnya kalian waktu saya S1 itu saya
mengangkat kita tentang motivasi, bisa nggak Bu? Ya bisa saja, kalian mainkan saja. Memang sebenarnya disesuaikan juga dengan sikon siswa peserta didiknya, ya kan? Ya, itu supaya biar ada nilai plusnya. Jadi tidak hanya berupa laporan siklus 1, siklus 2, siklus 3 berbeda, tapi sudah ada kalian olah dari setiap siklusnya itu. Ya, berapa persen peningkatannya? Ya, oke, kita lanjut dengan